Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia, kepada keluarga dan para sahabatnya semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada di dalam naungan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa mendapat petunjuk lurus, kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa dan zikir khusus menjelang waktu sholat subuh. Imam Nawawi mengacu pada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar anjuran berzikir saat waktu subuh tiba. Yang pertama, surat Toha ayat 130 yang berbunyi, Fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Yang kedua, surat Ghafir ayat 55 yang berbunyi, Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bi'ashiyyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Yang ketiga, surat An-Nisa ayat 148 yang berbunyi, La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang keempat, Al-An'am ayat 52 yang berbunyi, وَلَا تَقْرُدِ الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبِّهِمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhaannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Yang kelima, surat An-Nur ayat ke-36 yang berbunyi,
fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yadhkura fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memerintahkan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, mensucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Yang keenam, surat Shad ayat 18 yang berbunyi, Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia pada waktu petang dan pagi. Tak hanya itu, Imam An-Nawawi juga mengatakan bahwa Sayyidul Istighfar bisa menjadi doa yang tepat untuk diucapkan pada waktu subuh atau pagi hari. Dan berikut adalah bunyinya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Artinya, hai Tuhanku, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu, sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat. Kepadamu aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosaku, maka ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Selain doa tersebut, ada zikir lainnya yang dipanjatkan sebelum waktu subuh tiba. Berikut ini diantaranya menurut hadis pada Sahih Muslim. Subhanallah wa bihamdihi, yang artinya Maha Suci Allah dengan segala puji baginya. Dan lebih afdal lagi jika kita tambahkan dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullahal azim. Mengenai membaca tasbih ini sebanyak 100 kali. Penting untuk diingat bahwa amal ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Mereka yang melaksanakannya akan membawa amal terbaik pada hari kiamat nanti. Hal ini didasarkan pada hadis-hadis sahih berikut. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Yang artinya, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih sehari 100 kali, maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin wa lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma jaa'a bihi
illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaih. Artinya, barang siapa yang ketika pagi dan sore membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka pada hari kiamat tidak ada seseorang pun yang akan mendatangkan amalan yang lebih utama daripada apa yang dia datangkan, kecuali orang yang juga mengucapkan seperti itu atau lebih dari itu. Hadis riwayat Muslim. Yang perlu kita pahami adalah bahwa keutamaan membaca tasbih tersebut hanya akan diperoleh oleh setiap muslim dan muslimah yang meninggal dunia dalam keadaan mengesahkan Allah. Artinya, mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak pernah melakukan perbuatan syirik atau kufur kepadanya selama hidup mereka di dunia. Jika mereka pernah melakukan syirik atau kufur kepada Allah, tetapi telah bertaubat dengan taubat nasuha sebelum meninggal, maka keutamaan ini tetap berlaku. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menjelaskan bahwa bacaan tasbih atau amal-amal soleh lainnya hanya akan menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar hanya dapat dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan, kesehatan kepada kita, keluarga kita, keturunan kita, dan seluruh umat muslim agar istiqomah dalam berdoa dan berzikir kepadanya, terutama di waktu-waktu mustajab seperti yang disebutkan di atas. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.